Apa yang kalian lakukan untuk menghabiskan waktu luang di masa muda kalian? Rebahan, bersosmed ria, nongkrong bareng temen, atau main game seharian penuh? Kalau kalian hidup sekitar 90 tahun yang lalu, semua itu gak bakal bisa kalian lakukan. Bangsa kita sedang dalam penjajahan. Gak ada waktu buat bersantai, dan bahkan gak ada kebebasan. Anak muda di masa itu menghabiskan waktu mereka untuk memikirkan cara supaya bangsa kita bisa lepas dari belenggu penjajahan. Mereka berkumpul, berdiskusi, dan bertukar ide soal nasib bangsa ke depannya. Resiko yang dihadapi gak main-main. Mereka bisa saja ditangkap, dipenjara, atau bahkan diasingkan ke tempat yang jauh. Pemerintah kolonial saat itu terlalu kuat untuk dilawan seorang diri. Pada akhirnya, para pemuda sadar bahwa untuk mencapai tujuannya, mereka perlu bersatu, membentuk kekuatan yang lebih besar. Inilah yang mendorong dilaksanakannya Kongres Pemuda, diikuti oleh pemuda dari berbagai daerah dan berbagai latar belakang. Melalui kongres ini, para pemuda sepakat dan bersumpah untuk bertumpah darah, berbangsa, dan berbahasa yang satu, yakni Indonesia. Buah pemikiran pemuda ini kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yang di kemudian hari menjadi senjata utama bangsa Indonesia untuk memerdekakan dirinya. Sehingga hari ini, kita bisa menikmati kebebasan. Jadi selanjutnya, apa yang bakal kalian lakukan untuk bangsa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Pada video kali ini kita akan sama-sama membahas rangkuman materi bab 4 kelas 8 untuk mata pelajaran PPKN Kurikulum Merdeka. Dalam video kali ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama, sejarah lahirnya Sumpah Pemuda, nilai-nilai Sumpah Pemuda, dan kontribusi pemuda di era reformasi. Dimulai dari sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Mengapa Belanda tertarik menjajah Indonesia? Alasan utama Belanda menjajah Indonesia karena sumber daya alam, terutama rempah-rempah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, di mana rempah-rempah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini punya kualitas yang bagus dan harganya yang murah. Alasan tersebutlah yang mendasari Belanda ingin menjajah Indonesia, yaitu menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia, terutama rempah-rempahnya. Bagaimana Belanda menjajah Indonesia? Penjajahan yang dilakukan oleh Belanda ke Indonesia ini sangat menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia, terutama melalui kebijakan yang diterapkan oleh Belanda kepada rakyat Indonesia, yaitu kerja rodi dan tanam paksa. Banyak sekali korban jiwa yang diakibatkan oleh kebijakan kerja rodi dan tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda tersebut. Dari situlah terdapat beberapa politisi Belanda yang menentang kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah Belanda pun mengeluarkan kebijakan politik etis atau politik balas budi. Apa politik etis atau politik balas budi? Politik etis bertujuan memberikan kesempatan kepada bumi putra atau anak Indonesia asli untuk mengenyam pendidikan, kemudian dipekerjakan kembali untuk Belanda. Politik etis menyasar 3 bidang utama, yaitu pendidikan, pertanian. Gambarannya seperti berikut. Di mana salah satu bidang yang menjadi
fokus politik etis adalah pendidikan, yaitu akses pendidikan yang diberikan untuk Bumi Putra. Dari sinilah banyak sekali putra-putri Indonesia yang bersekolah di sekolah Belanda dan lahirlah generasi terpelajar. Para generasi terpelajar ini akhirnya sadar bahwa bangsa Indonesia harus bebas dari penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Meski tidak semua kalangan Bumi Putra dapat mengenyam pendidikan, tetapi dari sinilah lahir kalangan terpelajar. Mereka yang kemudian memberikan warna baru dalam upaya perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui jalur pergerakan organisasi dan politik. Dari sinilah terbentuk organisasi-organisasi pergerakan kepemudaan. Antara lain, ada organisasi pergerakan yaitu Sarekat Islam, Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Organisasi-organisasi ini banyak melahirkan organisasi-organisasi lain yang ada di daerah-daerah, di mana biasanya organisasi di daerah-daerah itu diisi oleh pemuda-pemuda. Antara lain ada organisasi kepemudaan yaitu Jong Java, Jong Sumatrenan, Jong Batak, Jong Islamin Tenbong, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Jong Minahasa. Organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia itu masih bersifat kedaerahan. Mereka sadar untuk melawan Belanda, mereka perlu bersatu karena sulit jika melawan Belanda apabila mereka masih bersifat kedaerahan. Maka dari itu mereka sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda guna menyatukan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia yang masih bersifat kedaerahan. Akhirnya diadakanlah Kongres Pemuda, yaitu ada Kongres Pemuda yang pertama yang dilakukan pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Kongres ini dilakukan sebagai usaha untuk melebur organisasi-organisasi kepemudaan di Indonesia menjadi satu. Sayangnya usaha ini belum membuahkan hasil. Maka dari itu diadakan lagi Kongres Pemuda kedua, di mana setelah Kongres Pemuda 1 lahir organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI yang secara intens melakukan pendekatan dan komunikasi ke berbagai organisasi kepemudaan hingga akhirnya dapat diselenggarakan kembali Kongres Pemuda II pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Isu inti yang dibahas adalah pentingnya membangun persatuan dan nasionalisme. Hasil dari Kongres Pemuda II ini adalah kesepakatan dan komitmen untuk berjuang bersama yang dideklarasikan dalam Sumpah Pemuda. Berikut adalah bunyi dari Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Berikutnya adalah nilai-nilai Sumpah Pemuda. Apakah mungkin terwujud Sumpah Pemuda jika setiap organisasi kepemudaan bersikap egois dan mementingkan organisasinya sendiri? Tentu tidak, karena para pemuda pada saat itu memiliki nilai luhur yang menjadi dasar dalam berperilaku para pemuda pada saat itu, di mana nilai luhur ini merupakan nilai yang bersumber dari agama. Dalam agama mengajarkan untuk kita saling mengenal dan memahami satu sama lain, bukan egois. Lantas apa aja nilai luhur yang menjadi prinsip pemuda-pemuda dalam mewujudkan Sumpah Pemuda? Yang pertama ada nilai persatuan. Yang kedua ada rela berkorban. Yang ketiga cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat ada semangat persaudaraan. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa. Yang keenam, menerima dan menghargai perbedaan.
Dan yang ketujuh, semangat gotong royong dan kerjasama. Masih banyak lagi nilai-nilai luhur yang terdapat dalam diri pemuda-pemuda yang berjuang mewujudkan Sumpah Pemuda. Berikutnya yaitu kontribusi pemuda di era reformasi. Masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sangatlah banyak. Ada beberapa masalah yang urgensi atau penting untuk diselesaikan. Antara lain ada masalah pendidikan, khususnya mengenai anak-anak yang putus sekolah. Berikutnya ada masalah lingkungan, khususnya mengenai pencemaran lingkungan dan kenakalan remaja, khususnya mengenai tindakan perundungan yang masih terjadi di kalangan remaja. Terus gimana pemuda Indonesia untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Para pemuda masa kini harus kembali menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana para pemuda angkatan 1926 dan 1928. Pemuda dapat berkontribusi menyelesaikan masalah bangsa melalui sumbangsih tenaga, pikiran, ilmu ataupun pengaruhnya atau influence agar mampu mengajak pemuda lain untuk berkontribusi menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Contohnya adalah kelompok Pandawara yang memberikan tenaganya, pikirannya, dan waktunya untuk membersihkan lingkungan khususnya sungai yang ada di sekitar Jawa Barat, terutama Bandung. Itu dia pembahasan materi bab 4 tentang Sumpah Pemuda. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan ilmunya bisa diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.